Langsung mulai aja nih kan Pak. Bentar, Pak. Bisa 25 ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan yang dan nikmat sehingga kita bisa hadir pada pembelajaran jarak jauh pagi hari ini. Oke ya, baik Ananda, sejauh ini masih 26 partisipan. Nah, jadi sambil menunggu kawan ya. Jadi sambil menunggu kawannya, pekan lalu Ustadz meminta antum untuk mengerjakan tugas ya. Tugas yang di halaman berapa terakhir? Seratus 102 ya? 102 ya. Nah, ini ya, pas kan? Nah, jadi yang bagian 1, nomor 1 sampai 6 ini kan udah kita kerjakan sama-sama, ya kan? Nah, kerjaan antum yang Ustadz minta yang itu yang nomor 2, yang bagian kedua dan ketiga. Nah, di sini ada Siti likes the park because, nah tinggal nyari satu lagi nih. Apa itu? Nah, lalu yang ketiga, Udin likes studying in the park because, nah nomor 1 sudah disebutkan, the weather is nice, ya cuacanya baik. Lalu 2, 3, nah itu tugas antum untuk mencarinya. Nah, jadi Ustadz minta hanya kerjakan di buku, baik buku catatan ataupun latihan, ya. Nah, jadi pada hari ini Ustadz ingin melihat. Jadi nanti kalau misalnya Ustadz suruh tunjukkan kerjaan antum, tunjukkan ya. Misalnya kayak gini. Nah, ini Ustadz, nampak nggak? Nampak ya? Oke. Nah, nanti kalau Ustadz minta untuk tunjukkan seperti itu, tunjukkan ya. Nah, nanti biar Ustadz catat siapa-siapa aja yang sudah dan siapa yang belum. Ntar ya, Ustadz ambil kacamata dulu. Oke, baik. Channel Rifki Ahmad, silakan hidupkan apanya? Videonya, hidupkan videonya. Ya. Semua sudah. Connecting audio. Oke, baik. Nah, gini aja. Oke ya, nanti Ustadz panggil namanya, silakan jawab. Yang Siti likes the park because. Oke. Ezar Firzatullah. Ya, please answer the number 2. Ya, Siti likes the park because the flowers are. Oke, yang lain ada? Atau yang lain ada yang nulis? Yang lain daripada si Ezar? Ada tidak?
Hmm? Siapa yang ada tadi? Coba, siapa yang ada? Apa isinya yang ada itu? Yang lain daripada si Ezra tadi? The air is fresh. Ya, udaranya seger. Ada nggak dibilang si Siti sini udaranya seger? Coba lihat. Hah? Oke, tidak ada ya. The air is fresh pun nggak ada di sini. Siapa yang bilang itu? Buatan abang sendiri tuh ya? Hah? Buatan sendiri ya? Iya. Nah, jadi tugasnya ini dia disesuaikan sama dialog yang sebelumnya kita bahas, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya udah nulis yang lain, tinggal tambahkan aja yang menurut yang dibilang si Ezer tadi, bahwasannya Siti menyukai bunga-bunga apa namanya, bunga-bunga yang penuh warna. Ya, the flowers are colorful. Oke, baik. Nah, baru Ezar, silakan tunjuk kawannya untuk menjawab si Udin. Silakan tunjuk aja, bilang aja siapa. Firza. Firza kelas Firza Al-Farizi. Mana Firza? Oh, Mirza Al-Farizi Pasa ya. Iya. Oke Mirza, silakan Mirza, nomor 2 ini. Apa yang disukai si Udin? Kenapa Udin suka belajar di taman? Nah, the weather? Oke, the park is beautiful. Satu lagi. It's a beautiful day. Ada nggak di situ? Udin. Oke, it's beautiful day. Ada. Oke ya. Nah, jadi itu tugas ya, tugasnya mudah ya, tinggal catat aja, mencari apa yang Siti suka dan yang Udin suka. Oke, nah sekarang Ustadz tanya sama antum, jujur ya, jujur, siapa yang tidak mengerjakan ini? Siapa yang tidak mengerjakan? Ayo satu-satu. Oke, Muhammad Sultan ya. Oke, siapa lagi? Hanif. Lalu ayo yang lain ini silakan hidupkan videonya. Ustaz nggak bisa ngelihat wajah antum yang ganteng-ganteng, masya Allah. Mana yang lain nih? Silakan hidupkan videonya. Nah, siapa itu? Siapa itu? Alif Harfi Hakim. Iya. Sa'id Al-Bukhari. Siapa itu? Siapa? Rahmat. Bentar ya, Ustaz catat dulu siapa yang nggak ngerjakan ini. Udah itu aja. Ada lagi? Siapa itu? Satu-satu dulu, satu-satu. Siapa itu? Muhammad Abdullah. Ya. Lalu siapa lagi? Siapa tuh? Ahmad? Oh. Oke, itu aja. Banyak ya nggak kerja ya. Oke, gini aja. Gini aja.
bagi antum yang tidak mengerjakan, ya, yang bagi yang antum yang tidak mengerjakan, silakan kerjakan, kirim ke Ustadz lewat WA. Nanti nah, coba lihat halaman 102 di buku antum, halaman 102. Sudah ya semua ya? Oke, cepat. 1. Oke, 102. Nah, enggak, nanti kerjainnya selesai pembelajaran. Nanti antum kirim ke Ustadz paling lama besok. Oke, hanya bagi yang belum aja ya. Bagi yang belum kerjakan yang Ustadz minta. Paling lama besok. Nah, semua ini antum kerjakan. Nih. Ini ada according to the student, the mark has the following good qualities. Nah, ini ada yang kosong nih. Pokoknya kalimat-kalimat yang kosong ini, isian yang kosong ini, nampak kan? Jelas? Oke, jelas? Nah, lihat kalau misalnya yang ini, yang pertama, bagian pertama, ini antum suruh mencari ya deskripsi dari taman-taman yang sudah dibahas sebelumnya. Di sini semua, di sini. Di percakapan ini. Nih, ini percakapannya. Siti, Lina, Edo, Dayu, Beni, Udin. Apa yang dikatakan mereka ya tentang karakter dari taman yang bagus itu gimana? Apa yang menurut mereka katakan, antum tulis di bagian nomor 1. Oke, ini misalnya 1, apa bagian yang bagus di sini? Misalnya this park is shady. The flowers are colorful. Apalagi yang lain? Misalnya this is a wonderful park. Sudah? Nah, itu antum tulis di bagian 1 ini. According to the students, the mark has the following good qualities. Ya, jadi menurut murid-murid yang di atas itu tanda-tanda yang menunjukkan kualitas yang baik. Nih, good qualities. Tadi sudah kita sebutkan, nomor 1 udah dicontohkan, this park is shady. Baru apa tadi? The flowers are colorful. Tulis sampai 6 yang kosong. Oke. Nah, lalu yang kedua, Siti likes the park because. Nah, ini menurut siapa jadi? Yang kedua menurut siapa? Menurut siapa yang kedua ini? Coba lihat di screen. Iya, menurut Siti. Oke. Nah, jadi apa kata si Siti di situ? Apa kata si Siti tentang tamannya? Coba lihat Siti, ini Siti nih. Iya, tinggal tambahkan 1 aja. The flowers are colorful. Iya, tinggal tambahkan 1. Nah, lalu yang bawah. Nah, lalu yang bawah ini menurut siapa? Si Udin. Nah, jadi tugas antum lihat si Udin. Apa yang dikatakan oleh si Udin? Apa yang dikatakan? Iya, I like studying here. Nah, jadi dia ditanya kenapa si Udin itu suka belajar di sana, di taman itu. Yang pertama tadi, the weather is nice. Cuacanya bagus. Lalu yang kedua, oh iya, lalu yang ketiga, oke, harinya bagus atau baik. Nah, itu tugas antum bagi yang tidak mengerjakan. Oke ya. Bagi yang tidak mengerjakan silakan kerjakan itu paling lama Ustadz kasih waktu sehari lagi. Paling lama itu hari Jumat sebelum maghrib. Oke, paling lama sebelum Jumat sebelum maghrib. Tulis, tinggal catat ulang aja bang. Ya, tinggal catat ulang dari sini sesuai dengan instruksi yang ada di tugasnya. Tinggal catat ulang, insya Allah mudah. Ya, kayak mana? Boleh, nggak ada masalah. Tinggal tulis saja. Tapi yang rapi ya. Oh, antum udah siap? Iya, boleh, nggak ada masalah.
Ada masalah? Oke. Nah, jadi bagi yang sudah siap, ya, jazakumullah khairan ya. Udah istilahnya udah disiplin mau mengerjakan tugas, ya. Jadi hikmahnya adalah ketika antum, ya, kita sebagai murid gitu ya, kita sebagai murid diminta sesuatu oleh gurunya, ya, kita katakan tugas, coba usahakan untuk mengerjakannya, ya, coba usahakan untuk mengerjakannya. Tidak usah mikir dulu ini benar apa salah, ya, ini salah apa benar, itu nomor dua. Nomor satu adalah usaha kita, ya, bagaimana kita mengusahakan supaya tugas itu bisa siap. Paham ya? Nah, jadi itu karakter yang harus dibangun di dalam diri kita sebagai murid. Oke, paham ya? Nah, jadi yang paling Ustadz nilai di sini adalah kedisiplinan antum. Oke, kedisiplinan antum. Coba Ustadz tanya sama antum ya. Antum pilih tipe yang bagaimana? Pintar tapi nggak disiplin, disiplin tapi nggak pintar. Seharusnya kita milih pintar tapi disiplin. Itu kan lebih baik, ya kan? Sudah pintar, disiplin pula. Benar kan? Iya, itu yang kita pilih, oke? Ya, kita mengusahakan sudah pintar lalu disiplin, ya. Tapi yang perlu Anda ketahui adalah ketika kita disiplin, insya Allah pintar itu akan ngikut. Ya, insya Allah pintar itu akan ngikut. Sama kayak akhirat sama dunia. Kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia ngikut. Insya Allah dunia dapat. Oke, paham ya? Paham? Oke, jadi nanti bagi yang belum, Ustadz masih ngasih kesempatan, silakan kerjakan, kirim nanti lewat WA. Bagi yang belum, bagi yang sudah, nanti Ustadz catat. Tenang aja, ini Ustadz jadikan nilai plus buat antum karena antum sudah mengerjakannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke. Iya, Masya Allah. Oke ya, nah lanjut yang kemana? Yang sudah ngerjai nggak perlu kirim ke Ustadz. Paham ya? Yang sudah gimana? Nggak apa-apa. Yang penting jujur aja, bagi yang belum nanti kirim ke Ustadz. Bagi yang belum. Jadi nanti kan Ustadz mencatat nih siapa-siapa aja yang mengirim terlambat nih, ya kan? Nah, jadi berarti yang bagi yang nggak ngirim kan Ustadz anggap udah ngerjakan. Tapi jujur ya. Tapi kuncinya jujur. Oke, baik, Masya Allah. Ya. Kenapa? Siapa? Ade Rinanda. Kerjain lah. Udah kan? Ya, Masya Allah. Dah. Oke ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, perhatikan nih dialognya. Oke, kita ya. PDF. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting rapi ya tulisannya ya. Oke, baik. Boleh, nggak ada masalah. Oke ya. Nah, jadi nah ini perhatikan. Ini kita bahas satu dialog ini ya di satu halaman karena memang waktunya sudah tidak banyak lagi karena tadi kita membahas tugas dan Ustadz menyampaikan nasihat sedikit yang mestinya kita tahu, tapi nggak apa-apa, kita manfaatkan waktu yang sedikit ini. Oke, nah ini kita bahas di halaman berapa nih?
103 tentang dialog. Ya, kita hanya membahas saja. Oke. Nah, coba lihat ya. Intinya pada bab ini kita fokus kepada adjektif. Ya, adjektif itu merupakan kata sifat yang fungsinya untuk menggambarkan keadaan, ya, keadaan dari sesuatu, ya, baik itu orang, benda ataupun hewan. Ya. Ya, keadaan yang dimaksud di sini adalah kualitasnya atau mutu. Ya, sudah kita sampaikan pada minggu lalu, misalnya kita kalau melihat sepeda motor, kita katakan sepeda motor. Nah, bagaimana keadaannya? Kita jelaskan dengan menggunakan kata sifat, ya. Nah, sepeda motor itu misalnya kita bilang bersih, cantik, bagus, dan yang lain-lain. Oke. Nah, itulah makna dari kata sifat. Coba nih lihat. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya Ustadz akan mengirimkan atau menunjukkan kepada antum mengenai list-listnya. Jadi ada daftar adjektif, ya, yang harus kita lihat. Oh, ini artinya apa, ini artinya apa. Insya Allah Ustadz kirimkan, ya, insya Allah Ustadz kirimkan. Nah, tapi untuk hari ini kita hanya bahas ini dulu, ya. Nah, coba lihat di dialog di screen antum. Okay, wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Thank you. Nah, coba lihat di sini ya. Artinya apa nih? Your classroom is clean and tidy. Oke, baik. Kelasmu bersih dan rapi. Iya, nothing is dirty and messy. Nothing is dirty and messy. Apa artinya? Oke, messy, tidak ada kotor dan berantakan. Berarti messy itu berantakan ya. Oke. Nah, mana kata sifatnya? Ada berapa kata sifat di sini? Ya, yang pertama apa? Yang pertama clean. Yang kedua, iya, tidy. Yang ketiga apa? Dirty. Lalu yang keempat, oke, messy. Ingat ya. Nah, dari keempat kata sifat ini, yang pertama dua dulu ya, clean and tidy. Ini menggambarkan apa dia? Apa yang digambarkan di situ? Hah? Oke, kelas. Oke, baik ya, kelasnya. Begitu juga dengan dirty and messy. Ya, kelasnya digambarkan orang itu. Oke, baru dia menyatakan thank you, ucapan terima kasih. Nah, lalu yang kedua, dialog yang kedua. Our schoolyard is very large. We can play badminton and do many other activities here. Yes, it's big enough for the activities. Oke, nah, lihat yang pertama, our schoolyard is very large. Apa artinya? Oke, taman sekolah kami sangat luas, sangat besar. Bisa juga, we can play badminton and do many other activities here. Kita bisa kita bisa bermain badminton dan melakukan banyak aktivitas yang lain di sini. Nah, yang pertama ini mana kata sifatnya? Large. Di sini kata sifatnya large saja, very-nya dia sebagai tambahan aja. Kata sifatnya adalah large. Dia menggambarkan apa? Iya, schoolyard. Menggambarkan halaman. Dia menyatakan bahwasan halaman itu besar. Nah, itulah fungsi dari kata sifat. Fungsi dari kata sifat, ya. Nah, lalu yang kedua. Yes, it's big enough for the activities. Ya. Itu cukup
besar untuk aktivitas-aktivitas. Nah, it's di sini menggambarkan apa namanya? Dia sebagai kata ganti apa? It's. Oke, schoolyard. Dia sebagai kata ganti schoolyard. Nah, baru di sini kata sifatnya merupakan big. Iya, yang artinya sama dengan large, besar atau. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, paham. Nah, jadi, Ustadz tanya terakhir ini. Ustadz tanya terakhir ya. Fungsi is di sini apa? Sebagai apa dia? Fungsi is. Gimana? Kata penghubung. To be. Iya baik, to be sebagai to be. To be di present ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Is, am, are. Nah, fungsi is di sini sebagai to be. Oke. Nah, kenapa dia pakai is? Iya, karena schoolyard-nya itu bagian dari orang ketiga tunggal, kata gantinya it, dan dia pasangannya to be-nya is. Oke, baik ya. Nah, oke ya, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Ustadz minta maaf, dan jangan lupa yang tadi ya, yang belum siap PR, silakan kirim WA ke Ustadz. Oke. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.